Apa sih keutamaan-keutamaan dalam bersodakoh? Pertama, sodakoh adalah amalan yang paling utama. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi, tangan di bawah adalah yang menerima. Kata siapa? Pemberi sodakoh adalah orang kaya. Banyak orang fakir, miskin masih sodakoh, teman-teman sekalian, kepada orang-orang miskin lainnya. Siapa yang lebih mulia? Tangan di atas selalu lebih mulia daripada tangan di bawah. Saya punya pondok Quran, Bu, sudah 3 tahun berdiri, gratis, tidak berbayar, untuk anak-anak yatim piatu, mu'alaf, dan du'afa, orang-orang yang tidak punya. Namun apa kata mereka? Setiap hari mereka punya celengan, mereka nabung tuh uang dari situ, dikit-dikit masukin ke situ. Apa kata mereka? Masa selamanya kami diberi orang terus? Anak-anak yatim ini. Kami juga pengen sodakoh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali pengen tangan kami berada di atas daripada tangan di bawah. Jadi orang sodakoh bukan orang kaya. Orang sodakoh adalah orang yang mau. Karena dia tahu sodakoh adalah mulia. Amalan yang utama dan mulia. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, teman-teman sekalian, sesungguhnya amalan-amalan itu nanti di hari akhir saling membanggakan diri satu sama lain. Maka sodakoh pun akan berkata kepada amalan-amalan lainnya, akulah yang paling utama di antara kalian. Jadi nanti di hari akhir seluruh amalan-amalan saling membanggakan diri. Aku paling utama, aku paling utama, aku paling utama. Begitu pula dengan sodakoh, membanggakan diri. Akulah yang paling utama. Si fulanah ini paling banyak bersodakoh. Kedua, manfaat dari sodakoh adalah melindungi dari bencana. Ketika teman-teman di jalan raya tiba-tiba motornya keserempet, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Mungkin harusnya motor itu sudah kebalik. Mungkin harusnya ibu udah masuk ke dalam truk. Mungkin. Tapi sebab sodakoh yang dikeluarkan selama ini, sehingga hanya membuat tubuh kita lecet saja. Itu mungkin sebab sodakoh, teman-teman sekalian. Atau terjadi bencana-bencana lainnya. Misalnya rumah terbakar. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Harusnya ibu dan sekeluarga terbakar, ikut terbakar. Tapi Allah selamatkan karena mungkin ada sodakoh yang pernah dikeluarkan di jalan Allah, sehingga rumahnya saja terbakar, diri kita tidak terbakar. Allah selamatkan. Allah beri kita kesempatan untuk lebih selamat sebab sodakoh yang kita berikan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya pendosa, zolim, atau bahkan orang kafir, karena Allah menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah itu. Ibu-ibu punya anak, anaknya sakit misalnya, harusnya sakitnya lebih parah daripada sakit itu, tapi karena sebab sedekah, jadi Allah kasih sakitnya seperti sakit yang sekarang misalnya. Ada kisah di zaman Nabi Soleh, teman-teman sekalian. Orang ini jahat, suka mengganggu orang lain. Kemudian pada akhirnya ada orang yang ingin mencelakakan si pendosa ini karena dia terlalu jahat, suka ganggu orang lain. Ada seseorang yang menyelipkan ular berbisa di dalam buntelannya. Ketika seharian si orang ini pergi dengan membawa buntelan, pulang-pulang Nabi Soleh bertanya, dia selamat. Nabi Soleh berkata, apa yang kamu lakukan seharian ini? Kemudian si orang jahat, si tukang bertato jahat, preman gitu kan, dia mengatakan, saya pergi membawa 2 buah roti. Lalu 1 roti saya sedekahkan, 1 roti saya makan. Lalu Nabi Soleh berkata, Allah telah menyelamatkan kamu dari mara bahaya, dari malapetaka ular yang sembunyi di dalam buntelan kamu lantaran sedekah yang kamu keluarkan. Pergi dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah, mau dia orang solih, nggak solih, mau dia jahat atau baik, selama dia sedekah, Allah akan menghindarkan bencana yang lebih besar di dalam kehidupannya.
Keutamaan sodakoh yang ketiga, berlipat gandanya pahala. Teman-teman perhatikan Al-Baqarah 261. Selain berlipat ganda pahala, engkau akan semakin kaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti satu butir biji. Setiap butir biji, satu butirnya tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap 7 tangkai, setiap tangkainya tumbuh menjadi 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Mungkin kita sedekah secara materi, penglihatan kasat mata uang kita berkurang. Tapi Allah berikan rezeki dari yang lain. Misal, Allah berikan kesehatan, anak-anak yang soleh, perniagaan yang untung, suami yang baik, kenikmatan dalam beribadah, itu rizki teman-teman sekalian. Mungkin sebab sodakoh yang engkau berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pepatah di dalam Islam, sodakoh pangkal kaya. Sodakoh pangkal kaya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, pernah hendak sodakoh. Beliau pada saat itu mengikuti perang Tabuk bersama dengan para sahabat-sahabat. Lalu para sahabat punya kebun kurma dan kebun kurmanya tidak terjual karena kurma-kurma membusuk. Mereka pergi perang lama, pulang-pulang ke Madinah, kurma busuk, tidak laku dijual. Maka Abdurrahman bin Auf mau menolong para sahabat-sahabat ini. Beliau beli kurma busuk-busuk tersebut. Rugi kan? Harusnya rugi logikanya. Ternyata Allah ganti dengan cara tiba-tiba ada salah seorang utusan dari kerajaan yang lain mengatakan, kami keliling-keliling negara-negara lain untuk mencari kurma busuk untuk jadi obat. Ternyata engkau yang punya ya Abdurrahman bin Auf. Kami beli berapapun harganya. Sehingga ternyata niatnya mau mengurangi harta karena menolong orang lain. Justru Allah berikan harta yang lebih banyak. Percaya gak kayak gitu Bu? Percaya nggak sedekah itu kita tolong hambanya Allah akan tolong kita. Saya punya rumah Quran yang saya ceritakan tadi, 200 santri tidak berbayar. Kemudian teman-teman mengatakan, lalu bagaimana untuk pendidikan anak-anakmu? Ibu percaya tidak? Ini saya alami sendiri, maka saya bisa mengatakan begini. Anak saya masukkan ke sekolah internasional Tahfidz School di Jakarta dari usia 2 tahun. Sekarang anak saya sudah hampir usianya 5 tahun. Anak 1 dan 2 dimasukkan ke situ. Dan yang namanya international school sangat mahal. Dan saya nggak bayar sama sekali ibu sekalian. Kenapa? Lupa bayar uang sekolah. Kesibukan ceramah lupa Bu. Jadi pas bagi rapot saya datang ke TU. Nggak ada yang nyuruh ke TU sih. Saya inisiatif sendiri. Malu banget rasanya. Nih anak udah lama sekolah kok nggak pernah ditagih. Nggak dapat surat untuk bayar uang sekolah. Akhirnya dengan penuh penyesalan saya mengatakan, berapa puluh juta yang harus saya bayar ya Allah. Itu uang masuk belum bayar, uang bulanan yang gak bayar. Jadi ketika saya dengan deredekan, ya Allah sudah berapa puluh juta ini saya harus bayar. Tiba-tiba orang di TU mengatakan, Mbak Oki dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan anak seterusnya. Jadi kayaknya beliau itu tahu saya mau punya anak banyak Bu. Ya, jadi beliau mengatakan dari PAUD sampai SMA nggak usah bayar selama sekolah di sini gratis katanya. Apa yang saya lakukan terharu Bu, terharu banget. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi pendidikan anak saya gratis. Sampai hari ini saya nggak pernah bayar uang sekolah. Jadi saya buang harta saya untuk memberikan beasiswa anak-anak yatim ini. Ternyata Allah ganti harta saya di tempat yang lain. Pasti Bu juga punya cerita kan tentang sodakoh, bagaimana Allah tolong kita, Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi yang ketiga tadi, manfaat atau keutamaan dari sodakoh selain berlipat ganda pahala, berlipat ganda juga rezeki kita insya-Allah. Yang keempat, keutamaan dari sodakoh adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian meskipun hanya dengan sebiji kurma. Masa nggak mampu kasih sebiji kurma, ya kan? Ya kan sedekah paling gampang. Apa aja yang ada di rumah kita itu? Kerupuk, 1 kerupuk aja itu sedekah. 1 gelas air aja sedekah. Bersedekahlah kalian meskipun hanya sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi sedekah dengan berbagai macam cara. Saya punya teman jualan nasi. Tiap hari jualan nasi. Tapi khusus di hari Jumat,
beliau membagikan nasi-nasi itu kepada fakir miskin. Atau teman saya punya restoran dan khusus di hari Jumat, orang yang bisa baca surah Al-Kahfi dengan Quran, dengan melihat, baca surah Al-Kahfi dikasih gratis. Jadi ada banyak cara untuk kita bersedekah teman-teman sekalian. Terserah kita mau sedekah dengan cara apa. Nggak punya uang gimana? Sedekah dengan tenaga. Datang ke musola, cari mukena yang kotor yang bau, bawa pulang ke rumah cuci, balikin lagi. Sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Nggak punya apa-apa, bahkan senyum adalah sedekah. Memberikan kebaikan untuk orang lain adalah sedekah. Kelima, sudah tadi ya, menjadikan harta berkah dan terus-menerus berkembang. Perhatikan surah Saba ayat 39. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya Allah akan menggantinya. Itu sudah janji Allah. Jadi kenapa kita harus was-was dan takut menjadi miskin? Yang keenam, orang yang bersedekah keutamaannya adalah melampangkan jalannya ke syurga. Perhatikan surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Syurga ini disediakan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa itu apa sih kategorinya? Ali Imran 134 kelanjutannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang disebut orang bertakwa yang masuk syurga menurut Ali Imran 134 adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kedua, orang-orang yang menahan marah, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang pertama, paling utama disebut adalah ciri orang bertakwa yang masuk syurga, mereka yang menafkahkan, memberikan hartanya, menginfakkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi ini yang disebut sebagai orang bertakwa yang masuk syurga. Ketujuh, keutamaan orang bersedekah adalah menjadi bukti keimananmu. Sedekah adalah menjadi bukti, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim atau dalam surah Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah mengetahuinya. Jadi kalau mau sedekah janganlah baju bekas yang mau dijadiin lap itu kemudian disedekahkan. Ambil baju yang bagus, yang paling disayangi, itu namanya kebaikan yang sempurna. Ibu beli baju satu, keluarkanlah satu baju. Ibu beli tas satu, keluarkanlah satu tas. Beli sepatu satu, keluarkanlah sepatunya. Seperti itu. Semua kerudungmu yang kau katakan waktu kondangan, aduh gak punya kerudung nih, gimana ya? Gak punya baju nih pergi kondangan itu. Bajunya berderet-deret dalam lemari. Masih mengatakan gak punya baju nih, bingung pakai yang mana. Itu semua baju dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan berbicara di hadapan Allah. Mereka digunakan untuk apa selama ini. Jadi pastikan semua baju atau kerudung yang kita punya, pastikan pernah dipakai untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka akan dihisap. Kedelapan, keutamaan orang bersedekah adalah mendapatkan naungan di padang mahsyar.